Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atarid Maulana, peserta Latsar CPNS tahun 2023, Angkatan 11, Kelompok 3. Saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya. Gambaran umum instansi. Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tamiang merupakan unsur penunjang pemerintah daerah di bidang perhubungan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Salah satu tugas pokok dan fungsi dari dinas ini adalah melaksanakan kewenangan daerah di bidang perhubungan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tamiang agar dapat secara efektif melaksanakan tugasnya serta untuk mendukung transparansi. Maka unit kerja ini harus melaksanakan apa yang telah dimaklumkan dalam program kerja Dinas Perhubungan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 39 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Sekretariat Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tamiang. Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tamiang terletak di Jalan Insinyur Haji Juanda, Komplek Perkantoran Karangbaru, Kecamatan Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang. Berikut merupakan struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tamiang yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang membawahi Sekretaris membawahi sub bagian umum dan kepegawaian serta sub bagian program dan keuangan. Bidang perhubungan darat membawahi seksi lalu lintas darat, seksi manajemen rekayasa lalu lintas, dan seksi angkutan penyeberangan. Sedangkan bidang sarana dan prasarana perhubungan membawahi seksi sarana, seksi perparkiran, dan seksi pengujian kendaraan bermotor. Visi dan misi Dinas Perhubungan. Visi dalam rangka mendukung pencapaian visi Bupati Aceh Tamiang dan sebagai perwujudan arah, peran dan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tamiang, maka ditetapkan visi Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tamiang yaitu memantapkan infrastruktur transportasi. Yang pertama, memberikan layanan transportasi dan komunikasi yang handal dan akurat berbasis informasi dan teknologi. Yang kedua, mewujudkan Kabupaten Aceh Tamiang sejahtera dan melayani dengan 5 citra manusia perhubungan. Yang ketiga, memberikan layanan transportasi yang berdedikasi tinggi. Yang keempat, meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi pada sektor perhubungan. Sedangkan misi dari Dinas Perhubungan ialah: yang pertama, meningkatkan keselamatan, kelancaran, dan ketertiban transportasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan angkutan. Latar belakang. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang fungsi ASN yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Dalam melaksanakan fungsinya, ASN dituntut untuk selalu menerapkan nilai-nilai dasar yaitu berakhlak, yang artinya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di instansi ASN bekerja, adanya core value ini sebagai dasar untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar bagi seluruh ASN di Indonesia sehingga dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional untuk mendukung terwujudnya smart governance. Untuk mewujudkan seorang ASN sebagai pelayan publik yang profesional, diperlukan pembekalan mengenai wawasan kebangsaan, nilai dasar bela negara, dan penguatan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, manajemen ASN, dan smart ASN untuk mewujudkan smart governance. Pada kondisi saat ini, di Dinas Perhubungan belum adanya layanan pengaduan secara online yang dapat diakses masyarakat. Layanan pengaduan masyarakat menjadi hal yang penting bagi masyarakat untuk dapat melaporkan terkait fasilitas perlengkapan jalan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tamiang. Dengan kemajuan teknologi di masa sekarang, perlu adanya layanan online yang memudahkan masyarakat untuk melaporkan terkait fasilitas perlengkapan jalan. Identifikasi isu yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tamiang. Yang pertama, belum optimalnya layanan pengaduan masyarakat
terkait fasilitas perlengkapan jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tamiang. Kondisi saat ini, belum adanya layanan pengaduan secara online terkait fasilitas perlengkapan jalan. Dampak jika tidak diselesaikan, masyarakat menjadi susah melaporkan fasilitas yang telah rusak, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tamiang tidak tahu mengenai fasilitas perlengkapan jalan yang telah rusak. Yang kedua, belum optimalnya kegiatan kampanye peningkatan keselamatan lalu lintas terhadap masyarakat. Kondisi saat ini sangat jarang dilakukan sosialisasi mengenai pentingnya keselamatan di jalan. Dampak jika tidak diselesaikan, masyarakat tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Yang ketiga, belum tertatanya pengarsipan di bidang perhubungan darat Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tamiang. Kondisi saat ini, pengelolaan arsip di Dinas Perhubungan belum berjalan optimal dikarenakan kurangnya ketelitian pegawai dalam mengelola arsip. Dampak jika tidak diselesaikan, sulitnya mencari dokumen yang dibutuhkan serta mempengaruhi efisiensi dan efektivitas bekerja. Analisis isu berdasarkan teknik USG dapat dilihat pada tabel. Belum optimalnya layanan pengaduan masyarakat terkait fasilitas perlengkapan jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tamiang menempati ranking 1. Berikut merupakan analisis isu menggunakan diagram fishbone. Yang pertama, pada metode pendataan fasilitas perlengkapan jalan yang jarang dilakukan secara berkala. Pada bagian manusia, peran pegawai yang masih kurang dalam melayani pengaduan masyarakat. Pada bagian dana, keterbatasan anggaran, dan pada bagian sarana, belum adanya layanan pengaduan secara online. Gagasan kreatif isu. Dari hasil analisis, maka isu yang terpilih adalah belum optimalnya layanan pengaduan masyarakat terkait fasilitas perlengkapan jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tamiang. Oleh karena itu, muncul gagasan kreatif dalam pembacaan isu, yaitu digitalisasi layanan pengaduan masyarakat terkait fasilitas perlengkapan jalan menggunakan web Google Form. Dampak core isu yang pertama, masyarakat susah untuk melaporkan fasilitas perlengkapan jalan yang telah rusak. Yang kedua, terhambatnya perbaikan-perbaikan yang dilakukan Dinas Perhubungan terkait fasilitas yang telah rusak. Yang ketiga, tingkat keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Gagasan isu. Yang pertama, melakukan persiapan rencana kegiatan. Yang kedua, melakukan konsultasi dan kerjasama dengan rekan kerja dan kepala bidang perhubungan darat tentang layanan pengaduan fasilitas perlengkapan jalan. Yang ketiga, membuat alur proses pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat terkait fasilitas perlengkapan jalan. Yang keempat, membuat formulir digital atau Google Form layanan pengaduan masyarakat terkait fasilitas perlengkapan jalan. Yang kelima, sosialisasi kepada pegawai dan masyarakat terkait penggunaan Google Form layanan pengaduan fasilitas perlengkapan jalan. Yang terakhir, melakukan evaluasi kegiatan penggunaan Google Form layanan pengaduan fasilitas perlengkapan jalan. Sekian hasil pemaparan saya mengenai rancangan aktualisasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.